Kakak rebahan di kayu dipan, Papak berangkat memakai sampan. Suka duka roda kehidupan, tetap berjuang demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat dan pastinya aku doakan semoga kalian itu selalu diberikan kebahagiaan yang berlimpah. Amin. Alhamdulillah masih bisa untuk share aktivitas aku di pagi hari ini. Ini aku lagi ngeberesin cucian piring yang aku cuci kemarin sore. Berhubung kemarin sore aku itu lagi dilanda rasa mager buat nyusun piring, dan malam harinya juga aku mager gitu ya teman-teman. Makanya aku memutuskan untuk nyusun piring-piring yang udah dicuci ini tuh di pagi hari. Kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga itu menurut aku nggak perlu yang harus disiplin-disiplin banget ya teman-teman. Pokoknya nggak ada yang mengatur kita gitu ya, bisa kita lakukan kapanpun yang kita bisa dan tergantung keadaan dan kesempatan gitu ya. Beda kalau misalnya kita kerja sama orang gitu ya, kerjaan itu benar-benar harus cepat beres kan. Tapi kalau di rumah sendiri ya kita itu bisa jalani aja dengan sesantainya kita dan dengan semampunya kita pastinya. Makanya kayak kerjaan rumah itu menurut aku nggak ada yang perlu kayak terlalu disiplin banget sih buat kita ngerjainnya. Walaupun ini tuh masih di pagi hari ya teman-teman, kalau untuk urusan dapurku itu tuh nggak berantakan gitu ya, tapi paling ya kayak dilap-lap kayak gini aja. Karena memang rumahku ini kan gampang debuan gitu, jadi kalau pagi-pagi nggak dielap itu debunya suka banyak gitu teman-teman. Tapi kalau untuk masalah kerapiannya alhamdulillah sih ya. Dapurku itu tuh tipe yang jarang banget yang namanya itu berantakan. Palingan kalaupun berantakan itu tuh nggak yang parah-parah banget gitu ya. Biasanya itu kalau berantakan kalau suka ada bikinan kayak misalnya nih malam-malam tuh dadakan pengen bikin bakwan segala macam. Nah itu biasanya pagi-pagi kayak wajan-wajan itu masih nangkring di kompor kayak gitu ya. Karena terkadang malam hari itu tuh aku udah mager aja gitu ya teman-teman buat ngebersihin atau nyingkirin wajan kayak gitu. Jadi kadang ya suka dibiarin. Tapi kalau enggak ya dapurku itu masih kayak aman-aman aja lah gitu. Nah di sini aku lanjut buat nge-refill teh. Jadi di dalam botol atau di dalam toples teh ini tuh tinggal 1 biji tehnya. Dari sini aku tuh mau refill dulu gitu ya. Terus teh yang lama itu aku taruh di bagian paling atas. Jadi ntar kalau misalnya mau bikin teh pakainya itu yang yang sisaan dulu gitu ya. Biar kayak nggak rusak gitu. Nah setelah ini aku lanjut juga buat nyapu ya teman-teman. Di sini tuh dapurku itu memang wajib banget yang namanya itu disapu. Oh ya, aku itu memang nggak pernah ya teman-teman, udah lama banget ya nggak pernah bikin konten yang lagi ngepel gitu ya. Karena apa? Karena ngepel itu tuh bener-bener bikin keringetan gitu teman-teman. Nah aku tuh bener-bener nggak tahan banget kalau yang namanya itu ngepel pakai hijab kayak gini tuh, ya ampun tuh bener-bener nggak tahan. Karena kan harus bolak-balik ke kamar mandi ya teman-teman, dan itu tuh bener-bener gerah dan aku kayak ngerasa kurang nyaman gitu. Makanya terkadang kalau aku ngepel itu memang aku nggak record gitu ya, karena aku ngepel itu ya terkadang ya di siang hari pas anak-anak itu tidur siang, dan itu tuh aku nggak pakai hijab karena ya gitu harus mondar mandir ke kamar mandi nyuci kain pelnya gitu kan. Jadinya aku tuh bener-bener nggak tahan gitu ya teman-teman buat kalau misalnya ngepel itu ya pakai hijab kayak gitu ya. Nah di sini aku lanjut buat ngejemur-jemur cucian pakaian aku. Tadi tuh aku udah beres nyuci gitu ya teman-teman. Seperti biasalah kalau nyuci aku sih nggak pernah skip. Dan alhamdulillah juga nih teman-teman, beberapa hari ini di Pekanbaru itu tuh di tempat tinggal aku itu cuacanya itu lagi bagus banget buat jemur-jemur ya, nggak ada yang hujan gitu kan. Jadi kayak bener-bener enak aja gitu kita itu mau ngejemur-jemur. Makanya di sini tuh aku semangat banget buat nyuci tadi pagi, dan aku juga nyuci spray yang semalam aku ganti ya teman-teman. Jadi sini aku cuci juga spraynya. Di sini tuh aku kayak bener-bener seneng sih teman-teman kalau misalnya untuk urusan cuci mencuci pas cuaca itu lagi panas. Karena apa ya? Karena nanti kan pakaian itu pada kering semua gitu. Jadi kayak bener-bener seneng aja gitu ngelihatnya. Oh iya teman-teman, di tempat kalian bagaimana nih keadaan cuaca? Apakah masih dilanda musim hujan terus-terusan? Apakah mungkin ada yang sama dengan di tempat aku udah mulai cerah untuk cuacanya itu?
Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya, aku ingin mengingatkan untuk kalian semuanya lagi ya, jangan pernah bosan dengan aktivitas dan kegiatan aku. Karena memang aktivitas dan kegiatan aku itu ya itu-itu aja gitu. Aku berharap kalian tuh nggak memandang aktivitas aku yang kayak bener-bener membosankan banget, tapi kalian itu harus memandang semangat-semangat aku setiap hari gitu ya. Walaupun aktivitas aku setiap hari itu selalu sama, berulang-ulang, aku yakin kerjaan atau aktivitas kalian juga sama gitu ya, tapi kita itu harus tetap bersemangat teman-teman. Dan kalau misalnya kita itu udah kayak bersemangat gitu ya ngejalani aktivitas kita gitu ya, kayak bener-bener enak aja buat dijalanin dan kayak nggak kepikiran aja ya ampun kerjaan ini membosankan, itu enggak gitu ya. Jadi kayak bener-bener enak dan enjoy aja gitu buat ngejalanin aktivitasnya. Karena apa ya, karena kita itu bersemangat gitu. Ya walaupun terkadang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, yang namanya rasa jenuh, rasa bosan itu pasti ada. Tapi nggak usah yang terlalu kita itu mikirin aku ini jenuh dan pengen butuh healing gitu ya. Kalau menurut aku sendiri ya teman-teman, healing atau me time buat kita ibu rumah tangga itu nggak harus selalu jalan-jalan gitu ya. Punya waktu untuk diri sendiri aja gitu, itu udah termasuk me time sih menurut aku. Dan udah lumayan bisa buat menenangkan pikiran gitu. Tapi ya memang sih terkadang kan kita juga butuh suasana baru gitu, jadi pengen jalan-jalan. Tapi ya kalau memang nggak bisa, mungkin dari segi waktu nggak bisa ataupun segi keuangan nggak bisa, ya udah nggak usah maksa gitu. Kita coba aja cari me time atau cari sesuatu yang membuat kita itu senang dengan cara-cara sederhana. Misalnya ya teman-teman, kalau aku sendiri gitu ya, dengan kadang itu pas anak-anak itu tidur siang, aku itu ngopi sendiri gitu ya. Nah itu kayak bener-bener udah jadi me time aja buat aku gitu ya. Atau kadang misalnya tuh ya pas anak-anak itu tidur, terus aku itu bikin mie rebus, aku makan sendiri tanpa gangguan kayak gitu, itu udah jadi me time dan bikin aku tuh bener-bener bagus lagi gitu ya. Jadi nggak perlu yang harus namanya me time itu harus jalan-jalan keluar, harus ke shopping kayak gitu, enggak gitu ya. Dan kita itu kayak harus bener-bener pandai gitu ya teman-teman untuk mengkondisikan keadaan kita dengan ya keadaan yang sebenarnya gitu. Misalnya kita ini orang yang nggak punya gitu ya, nggak punya uang kayak gitu kan, mungkin uang kita terbatas lah gitu. Ya udah kita itu nggak usah maksa buat jalan-jalan lah, buat healing, buat yang gimana-gimana lah pokoknya gitu ya, nggak usah dipaksain. Oke deh teman-teman, lanjut dulu ke videonya ya. Tadi aku juga udah ngeberesin tempat tidur gitu ya. Itu tuh aku ngeberesin kasur santai karena ya kami tuh kadang gitu deh teman-teman, suka tidur di kamar, kadang tidurnya di depan TV kayak gitu ya. Jadi ya tergantung aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak ada acara-acara malam itu yang kayak disenengin gitu, misal acara bola ataupun ada film-film apa ya, kayak film-film perang-perang kayak gitu tuh biasanya suka banget Pak suami nontonnya. Dan terkadang itu tuh suka diajakin tidur di luar gitu ya, jadi pas anak-anak itu nidurin anak-anak bisa sambil nonton kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku sama Pak suami itu nggak yang terlalu gimana-gimana harus tidur selalu di kamar, itu enggak ya. Pokoknya kapan pengen tidur di luar ya udah tidurnya itu di luar kayak gini. Apalagi kan ruang tamu aku ini kan bener-bener lega, kosong melompong ya teman-teman, nggak ada isinya. Jadi kayak mau tidur di sini tuh kayak enak aja gitu. Tapi pengen sih nanti gitu ya, kalau misalnya memang kayak ada rezeki pengen kayak punya sofa gitu ya. Beberapa teman-teman tuh kemarin ada yang nyaranin katanya itu beli sofa bun biar nggak kosong banget ya. Pengen sih teman-teman, cuman kan nggak ada budgetnya gitu ya. Jadi sekarang itu hanya masih bisa berandai-andai dulu dan disolawatin pastinya. Dan jangan lupa kalau misalnya punya keinginan, harapan atau impian-impian apapun, itu dicatat di buku gitu ya, biar kayak kita itu lebih termotivasi aja. Oke deh teman-teman, lanjut ke videonya lagi. Di sini aku itu mau nyusunin kayu. Ini tuh kayu kemarin sore itu tuh dibelah-belah sama Pak suami gitu ya teman-teman. Cuman memang aku nggak ada bikin videonya karena ya Pak suami itu kadang itu suka dadakan gitu loh teman-teman, ngebelah-belahin kayu kayak gini. Misalnya pas aku lagi masak gitu ya, terus dia itu belah-belah kayu gitu kan. Nah aku tuh nggak bisa buat record gitu kan, karena kan handphone yang dipakai buat ngonten itu kan cuma satu gitu ya. Kalau misalnya biasanya itu terkadang suka gantian teman-teman, kalau pas aku beres masak nanti Pak suami yang ngebelain kayu. Cuman karena sekarang itu sering kayak musim hujan, takutnya nggak keburu, makanya ya udah aku bilang sama Pak suami nggak apa-apa kalau nggak direcord, yang penting dibelahin aja kayunya gitu. Selesai
selesai nyusun kayu, di sini aku juga lanjut aja buat nyapu ya teman-teman di halaman samping ini. Karena ini tuh udah lumayan kotor juga. Pokoknya aku itu ya teman-teman senang banget dengan halaman yang bersih. Bersihnya itu bukan cuman di depan atau di dalam rumah aja. Pokoknya aku tuh senang sama rumah itu yang benar-benar bersih luar dalam gitu ya. Dan itu bukan hanya untuk kayak pencitraan bikin video tuh enggak ya teman-teman. Walaupun nggak bikin video gitu ya, aku tuh memang sama Pak suami seneng banget sama yang namanya keadaan rumah itu bersih luar dan dalam. Kadang itu aku nggak sempat nyapu, ya berarti yang nyapu itu Pak suami kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya kami tuh seneng aja kalau misalnya ngeliat halaman itu bersih. Bahkan kadang itu di apa ya kayak pengen nyari waktu gitu ya, setiap hari itu bisa buat nyapu halaman gitu. Cuman kan nggak mungkin ya teman-teman setiap hari itu di videoin terus nyapu halaman gitu ya. Jadi takutnya nanti orang bosan kan, makanya kadang itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru deh aku videoin pas aku lagi nyapu halaman gitu. Nah ini sampahnya langsung aja ya teman-teman, aku itu sapu sampai ke belakang sampai ke lubang sampah kayak gini biar nanti tuh nggak dicekerin lagi sama ayam. Oke deh teman-teman, kali ini tuh aku mau lanjut aja buat unboxing ya, kalian simak. Oke teman-teman, sekarang aku itu mau buka paket. Ini aku lagi ada kedatangan paket. Setelah aku tadi beberes gitu ya, terus aku juga udah mandiin anak-anak. Terus ini tuh anak-anak sebenarnya udah maunya waktunya tidur. Tapi karena memang kebetulan tadi tuh barusan gitu ya ada tukang paket. Sekalian aja aku ajakin anak-anak buat unboxing paket karena memang paket ini tuh buat anak-anak. Nah kira-kira apa paketnya dan siapa pengirimnya nanti bakal aku kasih tahu ya. Sekarang kita mau buka dulu apa sih isi paketnya, aku juga penasaran nih. Nah ini ya aku mau buka dulu paketnya. Paket ini tuh dikirim oleh Bunda Solihah ya teman-teman, Bunda Niken Utami. Nama channelnya itu Bunda Solihah gitu ya. Jadi aku bilangnya itu Bunda Solihah aja. Jadi Bunda Solihah itu ngirimin ini tuh katanya ini tuh buat anak-anak. Jadi sekarang aku mau buka dulu. Kira-kira apa ya paket dari Bunda Solihah ini? Kalau buka paket kayak gini tuh rasanya deg-degan gitu ya, nggak tahu kenapa, kayak excited aja rasanya gitu kan. Kalian kalau misalnya buka paket kayak gini tuh, apalagi yang isinya itu tuh belum bisa ditebak, rasanya itu deg-degan. Ada yang sama nggak sih? Dan setelah dibuka ternyata isi paketnya itu adalah dress atau baju ya teman-teman. Ini tuh ada dikirimin 2 baju gitu. Kita bakalan buka satu-satu ya. Wow, ini tuh cantik banget, Masya Allah. Ini sih kayaknya pas ya sama si Twin. Coba deh, diri deh. Nah ini ya, itu kayaknya pas. Wah udah dapat baju baru, bajunya juga cantik banget. Terus juga ini tuh lumayan tebel, tapi yang di dalamnya itu tuh lembut banget ya teman-teman. Jadi ini tuh kayaknya bagus buat anak-anak gitu ya. Alhamdulillah bajunya tuh cantik banget. Terus yang satu lagi ini juga sama ya, cuman beda warna aja. Ini tuh warnanya lebih ke abu. Terus ini tuh warna apa ya, kayak coklat gitu sih teman-teman, kayak warna mocha gitu. Ini tuh cantik banget untuk untuk Bunda Solihah. Masya Allah, terima kasih ya Bunda udah ngirimin Twin baju yang sangat cantik. Udah bisa nih teman-teman buat modal baju lebaran. Tapi ini benar-benar cantik sih ya. Mungkin tinggal dibeliin hijab kalian itu udah bisa buat dipakai lebaranan kali ya. Wah Masya Allah, pokoknya alhamdulillah banget si Twin udah punya baju baru. Pokoknya untuk Bunda Solihah yang udah ngirimin aku baju ini, terima kasih banyak. Semoga Bunda murah rezeki selalu ya, dan sukses juga untuk channelnya. Oh ya teman-teman, boleh dong ya kalian bantu support juga untuk channelnya Bunda Solihah ya teman-teman. Nanti aku bakal sematkan untuk foto profilnya di samping sini biar kalian tuh tahu yang mana channelnya Bunda Solihah.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini tuh bisa menginspirasi, dan alhamdulillah juga di video kali ini tuh aku juga ada dapat baju baru buat anak-anak. Alhamdulillah, pokoknya selalu disyukuri aja. Rezeki juga nggak selalu berbentuk uang ya teman-teman, dikasih baju baru kayak gini juga udah rezeki buat anak-anak. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah nak. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Dadah dulu deh. Aduh, dadah dulu deh. Cepet deh. Dadah. Tata. Tata. Anak-anaknya disuruh dadah nggak mau. Oke, bye bye.